Battle! Pull! Oh! Woo! Yeah! Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ashifa dengan NIM 2423240079 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Ibu Wiwinda dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan internasional sekitar abad ke-7. Namun pada abad ke-12 sampai 15. Baik, kesimpulan dari makalah kelompok 7 adalah proses masuknya Islam ke Asia Tenggara kompleks dan multidimensional melalui jalur perdagangan sufisme dan politik dari abad 8 sampai ke abad 18 Masehi, menghasilkan keberagaman karakteristik Islam. Interaksi Islam dengan budaya lokal terjadi melalui akulturasi yang harmonis, bukan revolusi yang menghasilkan ekspresi unik seperti Islam Jawa, Melayu, dan Bugis. Perspektif Islam menunjukkan komplikasi dalam memahami Islamisasi dengan tidak ada teori tunggal yang menjelaskan keseluruhan fenomena. Karakteristik Islam Asia Tenggara mencakup toleransi, pluralisme, sufisme kuat, fleksibilitas, fikih, dan peran ulama sebagai perantara budaya, menjadikannya modal dialog antar budaya dan antar agama. A few moments later. Baik, materi selanjutnya adalah dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang penyebaran Islam di Asia Tengah berlangsung melalui penaklukan damai oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, aktivitas perdagangan dakwah para ulama, serta interaksi budaya yang membuat ajaran Islam diterima perlahan oleh masyarakat lokal. Keberhasilan Islamisasi di wilayah dipengaruhi oleh hubungan dagang yang kuat dengan pedagang Arab, Persia, peran penting para sufi yang berdakwah dengan pendekatan yang lembut, dukungan pemerintahan Islam, serta kemampuan Islam berkulturasi tanpa menghapus tradisi setempat. Kehadiran Islam kemudian membawa pengaruh besar terhadap kebudayaan Asia Tengah, terlihat dari berkembangnya arsitektur masjid, pendidikan madrasah, sastra Persia Islam, dan tradisi keilmuan yang melahirkan tokoh besar seperti Imam Bukhari dan Ibnu Sina. Secara sosial, Islam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah dalam sebuah kelompok. A few moments later. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kelompok 9 yang berjudul tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara bertahap melalui jalur perdagangan internasional sejak abad ke-7 hingga mencapai puncaknya pada abad ke-13 ketika para pedagang Arab, Persia, dan Cina berinteraksi dengan masyarakat pesisir Nusantara, menyebarkan Islam semakin mudah karena sifat ajarannya yang sederhana, tidak memaksa, serta mampu berkulturisasi dengan masyarakat setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran Islam antara lain maraknya aktivitas perdagangan di pelabuhan seperti Samudra Pasar, Malaka, Gersik, dan peran para ulama dan mubalik yang berdakwah secara damai, perkawinan antar perdagangan Muslim dan masyarakat lokal, serta jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang melemah sehingga mudah membuka ruang bagi umat Muslim untuk mengajarkan ajarannya. Dalam perkembangan selanjutnya,
Wali Songo berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa melalui pendekatan budaya, seni, pendidikan, pertanian, pertunjukan wayang, hingga pembangunan masjid, sehingga Islam dapat diterima tanpa konflik. Selain itu, kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Aceh, Banten memperkuat penyebaran Islam dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pemerintahan, hukum, pendidikan, dan diplomasi, sehingga Islam berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Indonesia. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok 8 adalah penyebaran Islam di Asia Tengah berlangsung melalui penaklukan damai oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, aktivitas perdagangan, dakwah para ulama, serta interaksi budaya yang membuat ajaran Islam diterima perlahan oleh masyarakat. Keberhasilan Islamisasi di wilayah ini dipengaruhi oleh hubungan dagang yang kuat dengan pedagang Arab dan Persia, peran penting para sufi yang berdakwah dengan pendekatan yang lembut, dukungan pemerintahan Islam, serta kemampuan Islam beralkulturasi tanpa menghapus tradisi setempat. Kehadiran Islam kemudian membawa pengaruh besar terhadap kebudayaan Asia Tengah, terlihat dari berkembangnya arsitektur masjid, pendidikan madrasah, serta Persia dan Islam. Dan tradisi keilmuan yang melahirkan tokoh besar seperti Imam Bukhari, Ibnu Sina. Secara sosial, Islam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah dalam berbagai suku, menciptakan identitas baru dan mengatur kehidupan. Meski demikian, sepanjang sejarahnya Islam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pergantian politik, penindasan pada masa Uni Soviet, masuknya budaya Barat akibat globalisasi, hingga isu radikalisme yang melemahnya tradisi keagamaan di kalangan generasi muda. A few moments later. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya dari kelompok 10 tentang Islam di masa penjajahan. Di masa penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, Islam mengalami dinamika yang berat karena pembatasan dakwah dan penindasan. Namun, justru menjadi kekuatan utama perlawanan, umat Islam melakukan perjuangan melalui jihad fisik, pendidikan, dakwah, dan penguatan budaya dengan ulama sebagai pemimpin utama seperti Imam Bonjol dan Diponegoro yang menggerakkan rakyat melawan penjajah. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU turut memperkuat kesadaran politik, pendidikan, dan persatuan umat. Perlawanan kultural dan intelektual berkembang melalui pesantren, penulisan kitab, dan sekolah-sekolah Islam yang menjaga identitas keagamaan. Dalam perjuangan fisik, ulama mengeluarkan fatwa, memimpin pasukan, dan mobilisasi umat. Sedangkan pada masa perang kemerdekaan mereka berperan besar, salah satunya melalui resolusi jihad 1945 yang mendorong rakyat mempertahankan Indonesia. Dengan demikian, ulama dan organisasi Islam menjadi tulang punggung perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Baik, kita lanjut kesimpulan dari kelompok 10 ini adalah selama masa penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, umat Islam menghadapi banyak tekanan, tetapi justru membuat kita umat muslim semakin kuat dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam perjuangan melawan penjajah. Ulama memimpin perlawanan melalui jihad fisik, dakwah, pendidikan, dan penguatan budaya. Pesantren, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU berperan besar menjaga semangat persatuan, meningkatkan kesadaran politik, serta mempertahankan identitas keagamaan. Dalam perjuangan kemerdekaan, ulama turut menggerakkan rakyat termasuk melalui resolusi jihad 1945. Secara menyeluruh, ulama dan organisasi Islam menjadi tulang punggung perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A few moments later. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya dari kelompok 11 tentang penyebaran Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Islam berperan besar dalam pembangunan nasional melalui dukungan pemerintah dan membentuk departemen agama.
mengembangkan pendidikan agama di sekolah, dan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Ulama ikut menyusun kurikulum pendidikan Islam dengan menggabungkan ilmu Islam dan ilmu umum agar lebih sesuai kebutuhan bangsa. Dalam politik, umat Islam berperan melalui Partai Masyumi dan menjadikan kekuatan penting pada awal kemerdekaan. Sementara itu, Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama berkontribusi besar dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah, madrasah, universitas, pondok pesantren, serta dalam bidang sosial dengan menyediakan layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah dalam politik dan budaya. Kondisi organisasi ini juga berperan menjaga persatuan, memperkuat modernisasi Islam, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Baik, kesimpulan dari kelompok 11 ini adalah setelah Indonesia merdeka, Islam ikut berperan besar dalam membangun arah baru bagi bangsa. Pemerintah mendirikan Departemen Agama untuk mengurus berbagai hal terkait kehidupan beragama. Melalui lembaga ini, pendidikan agama mulai dimasukkan ke sekolah-sekolah dan berbagai lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren mulai berkembang dengan lebih teratur. Para ulama juga tidak tinggal diam. Mereka ikut menyusun kurikulum pendidikan Islam yang lebih lengkap, yaitu dengan menggabungkan pelajaran agama dan ilmu umum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun negara baru. Dalam dunia politik, umat Islam memiliki peran penting melalui Partai Masyumi yang pada awal kemerdekaan menjadi salah satu partai besar dan berpengaruh. Di luar politik, organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Mereka mendirikan banyak sekolah, madrasah, universitas, rumah sakit, serta menyediakan berbagai layanan sosial seperti kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan dakwah. Tidak hanya itu, kedua organisasi tersebut juga berperan menjaga persatuan bangsa dengan mendorong Islam yang moderat, damai, dan sejalan dengan budaya Indonesia, sehingga nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Adapun kesimpulan dari makalah kelompok 11 tadi adalah Islam kontemporer di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dari arus globalisasi, perkembangan teknologi, hingga isu-isu sosial politik yang mempengaruhi kehidupan beragama. Namun di sisi lain, peluang terbuka lebar bagi Islam untuk menunjukkan wajahnya yang moderat, toleran, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran media sosial sebagai faktor penting dalam dinamika Islam di Indonesia. Radikalisme menimbulkan ancaman terhadap persatuan umat dan bangsa, sementara modernisme membuka jalan bagi pembaruan pemikiran yang lebih rasional dan kontekstual. Media sosial hadir sebagai sarana efektif untuk dakwah dan penyebaran ilmu Islam, tetapi juga menyimpan risiko jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, keseimbangan antara tradisi, modernitas, dan teknologi menjadi kunci agar Islam tetap relevan sekaligus kokoh di tengah perubahan zaman. Kita lanjut ke kelompok 12 yang membahas tentang Islam kontemporer di Indonesia. Islam kontemporer di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti munculnya paham radikalisme, melemahnya pemahaman agama di sebagian masyarakat, pengaruh budaya global yang sering bertentangan dengan nilai Islam, serta polarisasi umat akibat penyalahgunaan isu agama dalam politik. Meski demikian, Islam di Indonesia juga memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kemajuan pendidikan Islam, pertumbuhan kajian keagamaan, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap identitas keislaman, dan pemanfaatan teknologi untuk dakwah yang lebih luas. Dalam konteks isu-isu kontemporer, radikalisme menjadi ancaman karena memanfaatkan agama untuk tindakan kekerasan, sementara modernisme Islam mendorong pembaruan pemikiran agar sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dan media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi keagamaan. Di satu sisi mempercepat dakwah dan edukasi Islam, tetapi di sisi lain juga menyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstrim jika tidak disaring dengan bijak.
Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan peluang secara tepat, Islam di Indonesia dapat terus berkembang sebagai agama yang moderat, damai, dan relevan dengan kebutuhan zaman. A few moments later. Kita lanjut ke kelompok 12 yang membahas tentang Islam kontemporer di Indonesia. Islam kontemporer di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti munculnya paham radikalisme, melemahnya pemahaman agama di sebagian masyarakat, pengaruh budaya global yang sering bertentangan dengan nilai Islam, serta polarisasi umat akibat penyalahgunaan isu agama dalam politik. Meski demikian, Islam di Indonesia juga memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kemajuan pendidikan Islam, pertumbuhan kajian keagamaan, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap identitas keislaman, dan pemanfaatan teknologi untuk dakwah yang lebih luas. Dalam konteks isu-isu kontemporer, radikalisme menjadi ancaman karena memanfaatkan agama untuk tindakan kekerasan, sementara modernisme Islam mendorong pembaruan pemikiran agar sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dan media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi keagamaan. Di satu sisi mempercepat dakwah dan edukasi Islam, tetapi di sisi lain juga menyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan paham ekstrim jika tidak disaring dengan bijak. Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan peluang secara tepat, Islam di Indonesia dapat terus berkembang sebagai agama yang moderat, damai, dan relevan dengan kebutuhan zaman. A few moments later. Baik teman-teman, nggak terasa sekarang sudah membahas materi yang terakhir dari kelompok 13 yang membahas tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Islam memiliki kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada masa keemasan peradaban Islam, ketika para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Haisam mengembangkan matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, geografi, hingga teknologi yang menjadi dasar kemajuan ilmu modern. Melalui penerjemahan karya-karya Yunani dan pengembangan riset di Baitul Hikmah, dunia Islam melahirkan inovasi penting seperti aljabar, optik modern, konsep rumah sakit, serta metode ilmiah. Di sisi lain, globalisasi membawa dampak besar bagi Islam dan kebudayaan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah penyebaran informasi Islam menjadi lebih mudah, dakwah lebih luas melalui media digital, dan terbukanya peluang dialog antar budaya. Setelah ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Yang mana dampak negatifnya adalah dalam bentuk masuknya budaya asing yang tidak sesuai nilai Islam, menurunnya moral generasi muda, komersialisasi budaya, hingga munculnya pola hidup konsumtif. Karena itu, globalisasi perlu disikapi dengan bijak agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai keislaman. Adapun kesimpulan dari kelompok 13 ini adalah Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan peradaban dunia sejak masa keemasan peradaban Islam, yaitu abad ke-8 hingga 13 Masehi. Umat Islam telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Haisam, yaitu penemuan matematika dan ilmu kedokteran, serta Al-Ghazali dalam filsafat telah meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Arsitektur Islam juga mempengaruhi gaya bangunan dunia, sementara seni Islam melahirkan tradisi estetika yang khas dan mendunia. Namun, dalam era modern, globalisasi membawa tantangan besar bagi Islam dan kebudayaannya. Di satu sisi, globalisasi mempercepat penyebaran nilai-nilai Islam melalui media digital, memperkuat posisi ekonomi melalui perbankan syariah, dan membuka ruang dialog antar peradaban. Akan tetapi, di sisi lain globalisasi juga menimbulkan masalah serius seperti modernisasi dan mengikis tradisi Islam, dominasi budaya yang barat yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia, umat, serta ketimpangan ekonomi antara negara muslim yang kaya dan yang miskin. Selain itu, sistem
Kapitalisme global kerap bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan pemerataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Islam terhadap peradaban dunia adalah nyata dan mendalam. Tetapi tantangan globalisasi menurut umat Islam untuk mampu beradaptasi secara bijak tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamentalnya. Saya kira cukup sekian penyampaian materi kita kali ini, yaitu tentang penyebaran Islam mulai dari Asia Tengah hingga Islam yang mendunia. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih bagi dosen pengampu yaitu Ibu Wiwinda MAG. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.